Beliau juga menulis dan ditulis film. Tidak hanya di ruang akademik, beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, beliau pernah menjadi salah beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Lapang Terpadu, Sekretaris Jurusan, dan saat ini sebagai Ketua Jurusan Teknik Pertanian. Dalam bidang akademik, beliau aktif melakukan penelitian khususnya terkait alat mesin dan pangan, dengan sejumlah karya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Beliau juga menulis buku, di antaranya aplikasi ultrasonik untuk mendeteksi kerusakan mangga arum manis akibat lalat buah, dan beliau menghasilkan karya inovatif. Salah satunya adalah alat pendeteksi nanofibril menggunakan film polarisasi. Sebagai wujud pengabdian, beliau juga aktif dalam kegiatan masyarakat sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Atas prestasinya, beliau mendapatkan Hari ini kita sambut dengan kami berhormati. Demikianlah perayakan video profil Profesor Tania di Kebunan dan merupakan kisah perjalanan bercerita para rektor. Hadirin dimohon berdiri. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya, Rektor Universitas Lampung, dengan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini mengukuhkan 1. Profesor Dr. Insinyur Darwin H. Mangaridwan MSc sebagai Profesor dalam ranting ilmu pemakaran tanaman sayuran. 2. Profesor Dr. Rahmat Sakai Esbud MSc sebagai Profesor dalam ranting ilmu pemakaran kesehatan hutan. 3. Profesor Dr. Indra Kumayuda SP MSc sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran pengelolaan sumber daya perikanan. 4. Profesor Dr. Andes Muhammad Sukiran MA sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran second liquid acquisition. 5. Profesor Hasan Hariri SPD MBA PhD sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran kepemimpinan pendidikan. 6. Profesor Dr. Rita Lilianti SSI MSc sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran kimia anorganik material. 7. Profesor Dr. Yuyun Fitriana SPMP sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran patologi serangga entomopatologi. 8. Profesor Dr. Insinyur Sri Ratna Sulistianti MD sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran rekayasa elektron. 9. Profesor Dr. Insinyur Warji STP MSc IPM sebagai Profesor dalam ranting ilmu kebakaran
Wassalamualaikum. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Cukup. Hadirin sekali lagi mohon tepuk tangan luar biasa untuk Profesor Taswa Tabibun. Yang terhormat Gubernur Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Balitbangda Ibu Putri Kartarini. Terima kasih sudah hadir. Yang saya pimpin serta Pak Hasan Ansari Diosa sebagai Wakil Rektor Pak Senior dan para rektor perguruan tinggi negeri swasta atau yang mewakili, serta tamu undangan yang berbahagia dan para profesor yang baru saja dikumpulkan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya pada pagi hari ini yang berbahagia dan merupakan sejarah untuk kita semua, di mana kita dapat berkumpul dalam menyaksikan pengukuhan guru besar Universitas Lampung, yaitu jabatan guru besar dengan nomor urut 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, dan 166. Nah, demikian sampai saat ini Universitas Lampung sudah memiliki 166 guru besar. Dan terdapat 6 guru besar lagi yang sedang dalam proses. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini kita akan menambah lagi 6 guru besar. Bukan jabatan guru besar pada hari ini, 9 guru besar yang telah dikukuhkan, yaitu 5 dari Fakultas Pertanian, 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan 1 dari Fakultas Teknik, dan 1 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Bukan guru besar bukan hanya puncak pencapaian dan karir dosen, tapi juga simbol dedikasi, kerja keras, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kepada guru besar tidak hanya menjadi aset intelektual bagi Universitas Lampung saja, tetapi bagi semua, termasuk juga bagi bangsa dan negara. Di tengah tantangan global seperti ini, perubahan teknologi, transformasi sosial, dan kompleksitas ilmu pengetahuan, guru besar memiliki peran yang sangat strategis sebagai penjaga nilai akademik, inovator dalam riset dan menggerakkan perubahan. Berharap dalam pengukuhan yang ini, guru besar yang baru dapat terus memberikan kontribusi yang besar untuk kita semua, baik melalui penelitian unggulannya, kolaborasi lintas disiplin, maupun pembinaan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa dan menjadi semangat bagi yang belum mencapai guru besar. Ketua, Pak Senang, dan hadirin yang berbahagia, dengan dikukuhkannya 9 guru besar menjadi guru besar baru pada hari ini, Unila memiliki artinya menambah SDM yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya. Hal ini tentunya akan membuat keberadaan Unila semakin diakui oleh masyarakat luas. Sebab guru besar menunjukkan pengakuan akan kompetensi di bidang akademiknya. Dengan demikian, semakin banyak guru besar berharap semakin banyak juga ilmu yang akan dikembangkan di Universitas Lampung ini, di mana saat ini menjalani aktivitas libur dan sebagai salah satu jajaran kampus terbaik, maka kita berharap dengan penambahan guru besar ini akan menambah juga kapasitas kita untuk bidang, yaitu penelitian, pengabdian, serta bidang lainnya. Ketua, Ketua, Bapak Ibu hadirin yang hadir, kita mengucapkan sekali lagi selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan pada hari ini. Semoga guru besar hari ini menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi guru besar. Mari kita berdoa semoga ilmu guru besar yang dikukuhkan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Universitas Lampung, bangsa, dan negara.
mencapai ujian diskon. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pemangku Universitas Lampung, Gubernur Provinsi Lampung atau yang mewakili, Ibu Kota, Wali Kota Lampung atau yang mewakili, Rektor, Ketua Senat Universitas Lampung, Guru Besar dan anggota Senat Universitas Lampung, Pembantu Rektor, Ketua Lembaga Kepala Biro Kepala PT, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Program Pasca, Ketua Jurusan, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, undangan sipil dan militer, sanak keluarga, handetolan, serta hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di gedung serbaguna Universitas Lampung yang kita banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya di depan sidang Senat Terbuka Universitas Lampung menyampaikan secara singkat pidato ilmiah yang saya berjudul optimalisasi hasil dan kualitas sayuran melalui pengelolaan nutrisi terpadu pada sistem lahan terbuka dan sistem hidroponik. Pada orasi ini saya ingin menunjukkan bahwa pengelolaan nutrisi terpadu atau PNT pada dasarnya adalah cara cerdas menggabungkan pupuk organik dari limbah ternak dan tanaman dengan pupuk kimia agar tanaman, sayuran atau hortikultura pada umumnya tumbuh lebih sehat dan hasil panen meningkat. Sistem ini tidak hanya cocok untuk lahan terbuka, tetapi juga bisa diterapkan pada lahan hidroponik dengan mengganti sekali pupuk kimia seperti ATMX dengan nutrisi organik. Hasilnya sayuran lebih segar, berkualitas baik, dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. PNT, pengelolaan nutrisi terpadu, juga menjaga kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan mendukung mikroorganisme yang bermanfaat bagi petani. Penerapan PNT berarti panen lebih meningkat. Hadirin dimohon berdiri. Kebiasaan. Kami persilakan untuk tamu VIP terlebih dahulu untuk memberikan ucapan selamat. Kami mohon keluarga besar untuk bersabar. Halo? Ayo. Bet, wawancara, Bet. Menurut Ibu bagaimana
besar dalam menjawab tantangan global seperti perkembangan teknologi atau perubahan sosial saat ini? Ya, jadi hari ini ya kita membuka 9 guru besar dari 5 dari fakultas pertanian, 1 dari fakultas teknik, 1 dari MIPA dan 1 dari FKIP. Dua dari FKIP. Jadi totalnya ada 166 guru besar. Dengan pertamanya guru besar ini berharap bahwa memperkuat pendidikan yang ada di Lampung, khususnya di Unila, dan saya berharap juga para guru besar ini terus mengembangkan ilmu dan pengetahuannya, inovasinya, terutama untuk perkembangan sekarang ini ya, yang di mana dibutuhkan sekali ilmu-ilmu sains dan teknologi serta sosial untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, dan selanjutnya apa sih Bu makna penting sebenarnya pengukuhan guru besar itu bagi universitas? Oh ya, sangat penting sekali. Dengan pengukuhan ini itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa Unila telah bersama 9 guru besar, artinya 9 daripada cabang kecil yang ada di Unila.